Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjut materi salat, fikih dan ibadah, lebih kepada ibadah salat. Dulu sudah dibahas sebagai pengantar begitu pentingnya salat berjamaah. Wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah 43. Dirikalah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kalimat warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, maksudnya ya perintah salat berjamaah. Salat itu satu ketika disebut ruku. Rukuklah bersama orang ruku, kan ruku saja pasti ada sujudnya, ada i'tidalnya. Begitu hemat bahasa dalam Al-Quran. Satu ketika Nabi di hadapan sahabat, apa yang ingin kalian minta kepadaku, mintalah. Seseorang menjawab, aku ingin berteman denganmu di akhirat. Itu aja permintaannya. Lalu ditawarkan pada yang lain, masih ada enggak permintaan yang lain? Yang lain diam. Bicara juga yang itu. Yang pertama tadi, bagi kami berteman dengan engkau di akhirat dan cukup. Jadi tidak minta rumah, tidak minta apa-apa, hanya berteman dengan Rasulullah. Lalu Nabi jawab, ya saya bisa menemanimu di akhirat, tapi tolong bagaimana menolong supaya bisa Nabi menemani? Dijawab dengan singkat, bikasratis sujud, perbanyak sujud. Apa banyak sujud? Hitungannya kalah sudah, kalau salat wajib sekian kali sujud, lalu diminta diperbanyak. Ya, di samping salat wajib, lakukan salat sunat. Dengan adanya salat sunat, pastilah sujud bertambah. Tentu tidak sujud saja orang, pasti ada i'tidalnya, ada ruku ya rukuknya. Tapi dia Nabi perbanyak sujud. Maksudnya di samping salat wajib ada salat sunat. Nanti berteman dengan Nabi di akhirat. Terus salat dari segi pengertian disebut doa yang baik, karena dalam salat banyak doa-doa. Salat juga disebut bertasbih pagi dan petang. Pagi itu ada subuh, ada duha. Dalam salat ada tasbih. Waktu rukuk sujud kan bertasbih. Jadi disebut bertasbih pagi dan petang, termasuk zikir. Dan sesungguhnya juga ada salat pagi dan petang. Kalau petang itu ya asar, dan baru matahari terbenam ada maghrib. Lalu dalam istilah, salat ialah amalan ibadat yang dikerjakan mulai dari takbir dengan segala tata tertibnya, diakhiri dengan salam. Di sinilah duduk perkaranya. Jadi salat bukan dimulai dari lafaz usalli dengan segala tata tertibnya, diakhiri dengan salam, tidak begitu. Tapi lidah ini bekerja, ya wajibnya itu Allahu Akbar, lidah ini bekerja. Lalu niatnya di mana? Niat di dalam hati. Misalnya maghrib barusan, bagaimana Bapak Ibu tadi berniat? Begitu matahari tabanam atau hari lah hampir sanjo lah, itu bersiap-siap wudu, merapikan pakaian,
Orang azan, ada yang tiba duluan, ada yang baru melangkah, ada dalam perjalanan. Kama kasurau, manga niat untuk salat berjamaah. Begitu ikamat, awak merapikan saf, imam takbir, makmum juga takbir. Bukan begini, Allahu Akbar kata imam, makmum bukan baca usalli tapi bertakbir. Lalu niatnya di mana? Dalam hati. Dalam hati apa? Sengaja aku salat lillahi ta'ala. Tidak pula perlu sengaja aku salat maghrib menjadi makmum lillahi ta'ala, tidak harus pula seperti itu. Jadi kalaulah awak salat Baitul Maqdis Tabanan, pasti niatnya salat maghrib. Nah, jadi yang dilafazkan itu takbir, doa iftitah, al-fatihah, ayat, sampai semuanya itu diakhiri dengan salam. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu bisa saja ada yang masih mengamalkan baca usalli, ada yang sudah di dalam hati. Kata Buya Hamka, kalau dibaca juga niat baca usalli waktu mau salat, ya bacalah di dalam hati. Jadi tidak dilafazkan. Yang dilafazkan itu Allahu Akbar. Nah, itu baru dilafazkan. Tapi kalau niat hanya di dalam hati. Mengapa orang hari ini yang tua-tua, juga anak-anak, ya remaja, itu mau salat usalli, kok masih terdengar juga? Karena begitulah baru metode pendidikan di kampung, di kota, sebahagian begitu, terutama waktu didikan subuh. Diajar anak-anak praktek ibadah salat, praktek salat subuh oleh Fatimah. Fatimah maju. Dilafazkan usalli pada subuhi rakaataini ada lillahi ta'ala. Kadang bertambah mustaqim berkiblatan, atau ditambah imaman, atau imam makmuman, dan seterusnya. Banyak loh lafaznya. Padahal itu tidak ada dari Nabi, tidak ada dari sahabat, tidak ada dalam konsep Al-Quran. Jadi karena itu diajarkan waktu praktek ibadah, ala kadang taubah tidak, asas salatnya wajib usalli. Padahal tidak dilafazkan, yang dilafazkan hanya Allahu Akbar, Allahumma ba'id, atau wajahtu, ya, kalau wajahtu itu panjang. Tapi yang dilafazkan itu mulai dari takbir sampai rentetannya salam. Itu pun dibaca dengan tumak ninah, tidak boleh terburu-buru. Kaedah, ya, standar tajwidnya, walaupun salat itu sir seperti zuhur dan asar, kan ada suara jahar berbisik semua, kecuali imam dari perpindahan rukun ke rukun, Allahu Akbar tu tadanga imam tu, Allahu Akbar tadanga. Tapi awak sebagai makmum kan tidak baca amin waladhdallin, imam salat zuhur asar kan tak tahu ada teranga ada. Awak baca Allah Fatihah, baca Allah amin, baca Allah ayat. Tapi kalau salat maghrib, isya dan subuh, tu suara imam teranga waladhdallin. Tu awak tarik nafas, imam tarik nafas lo, sama-sama baca amin. Bedanya itu, kalau yang ibu-ibu dia membaca amin dengan suara lirih, berbisik atau sir. Kalau laki-laki memang dengan suara yang jelas, amin. Tak boleh lo karih mana lo jalan amin, tak boleh itu. Jadi ada semacam usah amin. Sama imam juga baca amin, makmum juga bersamaan. Itu soal niat. Jadi niat ini ada contoh panjang lo perdebatannya, wabi yang simple. Kalau niat itu tidak dilafazkan tulis sampai, ya sampai memang tidak dilafazkan. Jadi kalau dibaca buku petunjuk cara salat Rasulullah atau pendekatan sunnah, misalnya ditulis oleh Hasan Bandung, Profesor Asbi As-Siddiqi kalau di Indonesia, ya. Kalau buku-buku dari Arab, baik Mekah, Madinah atau umumnya dari Arab Saudi, itu kesimpulannya apa? Salat dimulai dari ucapan takbir sebelumnya berniat dalam hati. Jadi kalau Bapak Ibu
Bagi yang umrah, haji kan dia pergi buku-buku tu. Di Makkah, di Madinah kan banyak buku-buku gratis. Tentang salat itu akan ditemukan niat dalam hati. Tak akan pernah ditemukan ada lafaz usalli. Awak di Indonesia tu yang ya seperti itu. Cuma awak tak mungkinlah menyalah-nyalahkan ibadah orang. Cuman begitu Bapak Ibu harus sabar. Awak lain dah baca usalli itu dalam hati. Tapi kawan sukidah yo juga bersabar. Dengan bersabar itulah pahalanya tinggi. Sebab nak sama awak sadonya. Ada yang sedang batuk-batuk, jangan sampai ke salo. Cuman kalau batuk ia sedang apa ya, sedang bersemangat lah, sedang apa, ia mungkin bosolah pakai masker, paling tidak seperti itu. Sudahlah waktu itu dia jaga ha tu terganggu kawan sebelah suuk kidanya. Aku terjadi itu jangan sampai kesal pula. Mau menahan diri, sabar, itu gadang pahalanya 27 kali lebih utama daripada salat sendirian. Atau imam terlalu cepat. Bapak Ibu baru baca iyyaka na'budu baru imam lah rukuknya. Itu capek mana? Siap nak siap bacaan, makmum harus rukuk. Awak baru iyyaka na'budu rukuk seorang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awak baca je sampai tamat. Hanyalah bangkit lah, itu tambah kacau. Jadi siap tak siap ikuti saja dulu. Atau awak sudah baca Al-Fatihah rakaat ketiga, jo rakaat kampek, alun jo rukuk imam boleh dah. Lama ngantuk lo sengene, lamuna Allahu Akbar je. Imam melula itu tak mungkin awak serukuk dulu. Tak mungkin. Jadi siap apa walaupun duluan selesai, tunggu imam. Mau mengikuti apakah agak capek, sedang ya syukurlah, atau lambe ikuti imam. Itu gadang pahala. Atau ya bacaan imam mungkin terlalu panjang bana misalnya tu. Ya untuk itu ikuti sajalah. Nah kemudian misalnya imam terlalu panjang bana, ndak takau misalnya kebanyakan. Boleh dilapor Ustaz, imam tadi panjang bana, yo ndak tahu dia bodoh misalnya. Aku agak dipendek sangene, boleh disampaikan seperti itu. Atau tak capek bana. Maaf Ustaz, tadi aku baru baca iyyaka na'budu tapi Ustaz lah rukuk. Ndak siap dah. Padahal membaca lain ndak lo ndak lo sedang lah. Kau dilambian seketek lai ba, pasti diterima. Sebab ada bawaan orang cepat, menurutnya terasa sedang. Ada juga bawaan orang lambe, terasa itu sedang. Loknya dia awak lambe. Memang mencari cocok je jamaah itu tidak mudah. Maka perlu laporan dengan bijak. Kira seperti itu. Atau salat, pas lo tak pengen kosong di bawah kipi angin. Terima saya dulu sampai salam, kok pindah-pindah. Di situ lo tak pengen kosong misalnya. Awak mesti di tengah-tengah dulu. Kalau penuhan, tiba jamaah. Jadi tapi isi tangan lo kipi angin lo awak acara lo. Isi saya dulu. Mudah-mudahan rahmat Allah turun. Awak dari salat berjamaah. Mudah-mudahan tidak membawa penyakit. Mereka kan sudah salam, dia awal lebar gerak, lagi rukuk sujud, kan lancar jo darah tu. Mereka kok pindah-pindah. Jadi banyak ditenggang salat berjamaah itu, nak sadonya pas di awak. Jadi pas tidak pas, ikuti saja aturan berjamaah, insya Allah pahalanya sangat besar. Nah, terus ini kan ceritanya memperkuat keterangan dulu betapa pentingnya salat berjamaah. Nabi saki salat dia berjamaah kecuali lah nak taluk lain. Waktu pernahkah Nabi dipapah ke masjid nak kuat jadi imam, diminta Abu Bakar jadi imam. Cuma dia awak rasul-rasulan lo. Kalau sakit lah sampai tingkat kritis jadi pasul. Tapi kalau misalnya kata-kata di telinga, maka dah salat jamaah telinga kata-kata itu dah masuk. Kalau sakit-sakit ringan itu tidak menghalangi. Cuman betul pula kalau ada penyakit menular kayak apa dulu COVID-19 itu awak maklum lah. Nah, terus menjelang diskusi, mudah-mudahan ini tercapai ya. Salat berjamaah. Kalau surang, imam surang, makmum surang berdua saja, laki-laki saja.
baca dulu. Terus kalau ada yang terlambat seperti apa? Nah, kalau laki-laki mungkin tidak terlalu banyak masalah, mungkin ada sedikit saja yang disamakan pemahaman. Kalau ibu-ibu sekaduanya boleh, si ibu dengan anak gadisnya, perempuan kan keduanya, baca salat berjamaah. Nah, kalau ibu dengan anaknya, anak gadisnya, ada anak bujang di rumah atau ada ayah, amanlah laki-laki jadi imam. Kalau perempuan sama perempuan seperti apa? Kalau berdua saja. Kalau lebih dari 2, 3, 5 dan seterusnya seperti apa? Di mana posisi imam? Mungkin malam ini kita praktekkan. Jadi sebelum dipraktekkan, simak dulu keterangannya. Untuk cepat saya bacakan saja pendekatan yang diamalkan. Ibnu Abbas ini sahabat kecil Rasul yang pernah didoakan kemudian hari ahli tafsir. Pada satu malam aku salat bersama Nabi. Aku berdiri sebelah kirinya. Kemudian Rasulullah memegang kepalaku dari belakangku dan menempatkan aku sebelah kanannya. Nah, ini kita praktekkan nanti. Berdiri sebelah kiri, Nabi tarik, dipindahkan sebelah kanan. Lalu masih dari Ibnu Abbas, saya salat di samping Nabi, sedangkan Aisyah bersama kami, maksudnya istri Rasulullah, dia salat di belakang kami, aku di sisi Nabi. Jadi Ibnu Abbas di sisi Nabi, Aisyah di belakang. Terus ada 3 lagi. Raitah Al-Hanafiyah menceritakan bahwa Aisyah menjadi imam bagi perempuan pada salat wajib. Dia berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi disebut di tengah-tengah, tidak maju walaupun satu langkah, atau tidak pula maju seperti imam laki-laki, tapi dia menyatu. Nanti kita praktekkan. Hadis berikutnya, Hujairah menceritakan tentang Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istri Nabi. Bako Ummu Salamah namanya. Si perempuan ini dengan suaminya hijrah ke Ethiopia. Kan dulu sebelum hijrah ke Madinah ke Ethiopia dulu, 2 gelombang. Jadi suami istri pergi sedang hamil, barek itu perjuangan. Layana laki-laki, ada dia nama Salamah. Anaknya laki-laki, dia Salamah, artinya lahir dengan selamat. Kalau awak Salamah itu perusi, sehingga amaknya dipanggil Ummu Salamah. Ayahnya dipanggil Abu Salamah. Itu banyak cerita menarik tentang Ummu Salamah ini. Nah, Ummu Salamah, istri Rasulullah, waktu mengimami salat, dia mengimami para wanita berdiri di tengah mereka. Terus dari Ikrimah, Ibnu Abbas menyatakan wanita menjadi imam wanita dengan cara berdiri di tengah mereka. Terakhir, jadi sudah banyak dalil mengatakan di tengah, ya, imamnya itu di tengah, perempuan. Dari Tamimah binti Salamah menceritakan bahwa Aisyah mengimami para wanita dalam salat wajib waktu itu maghrib dengan cara berdiri di tengah-tengahnya dan mengeraskan bacaannya. Jadi kalau maghrib, ya isya, subuh, kalau perempuan yang jadi imam, bacaannya juga dikeraskan seperti imam laki-laki. Ini pengantar Bapak Ibu, lalu kita